Apa kabar para pionir sejati? Tetap semangat menambang ya. Dan mari kita nantikan Open Mainnet yang saya perkirakan akan segera tiba. Dan saya harap agar segera dilakukan KYC massal, sebab sampai sekarang saya belum mendapatkan undangan KYC juga. Oke, video ini adalah episode lanjutan untuk serial topik CoinPi mahal dan langka. Pada episode bagian pertama kita telah mengulas alasan pertama dengan topik CoinPi bukan kripto konvensional yang melakukan ICO. Lalu dilanjutkan alasan kedua dengan topik CoinPi memiliki underlying aset, kripto konvensional tidak. Maka pada bagian ketiga ini kita akan mengakhiri tutorial ini dengan topik ribuan aplikasi dari Project Hackathon. Ketiga poin inilah yang akan menjadikan CoinPi kenapa menjadi akan sangat mahal dan langka. Seperti dikatakan oleh Dr. Nicholas Kokalis, co-founder sekaligus core team Pi Network. Sebelum melanjutkannya, saya disclaimer dulu. Video tutorial ini dibuat hanya bagi para pionir yang mempercayai Pi Network saja dan turut menambang secara gratis. Atau juga bagi Anda yang tertarik dengan ilmu pengetahuan dan Pi Network secara khususnya. Untuk itu, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe dan share kepada semua referral Anda. Dan jangan lupa tap tombol bell agar kepada Anda diberi notifikasi untuk video tutorial berikutnya. Bagi Anda yang tidak mempercayai Pi Network dan menganggap Pi Network ini adalah proyek halusinasi, ya silakan minggir saja. Anda bukan orang yang tepat untuk menonton video tutorial ini. Maafkan. Kita lanjutkan ya. Yang ketiga, ribuan aplikasi dari Project Hackathon. Pada topik pertama, kita sudah membahas CoinPi bukan kripto konvensional yang melakukan ICO atau Initial Coin Offering atau penawaran umum perdana koin. Lalu di topik kedua pun kita sudah membahas CoinPi Network memiliki underlying aset, kripto konvensional tidak. Maka pada topik ketiga yang merupakan topik penutup serial tutorial mengapa CoinPi mahal dan langka, kini kita akan membahas topik dengan judul ribuan aplikasi dari Project Hackathon. Ketiga topik inilah yang akan mampu mempertahankan nilai uang digital Pi Network atau untuk sementara kita sebut saja CoinPi. Mari kita buka beranda Pi Network yang ditampilkan per hari ini, Kamis tanggal 9 Maret 2023, seperti gambar berikut. Saya terjemahkan untuk Anda. 9 Maret 2023. Akhir kuartal pertama 2023, Hackathon telah menerima lebih dari 360 usulan proyek, menunjukkan minat luar biasa dari para pengembang dan pembangun aplikasi Pi Network. Sekarang, sudah waktunya bagi komunitas untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam hackathon ini. Semua pionir dapat meninjau dan menilai proyek hackathon pada aplikasi Pi Brainstorm, membantu pengembangan berbagai proyek besar yang Anda pikir dapat menunjang ekosistem Pi. Tekan tombol Brainstorm untuk mulai meninjau. Anda tap di Brainstorm, dan Anda akan dibawa ke layar Brainstorm seperti gambar berikut. Mungkin gambarnya agak berbeda dengan gambar di beranda Anda sebab selalu diupdate setiap saat. Inilah proyek yang sedang dan akan dikerjakan pada Hackathon Project, berupa daftar usulan proyek hackathon yang disayembarakan bagi para developer atau pengembang aplikasi di jaringan Pi. Tap saja pada setiap atau sebagian judul proyek dan isikan dukungan Anda pada kolom komentar. Hal ini perlu Anda lakukan. Dengan demikian, Anda turut memberi suara dukungan agar usulan itu dapat diwujudkan. Jika memang Anda memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pengembangan proyek dimaksud, tap saja Join Team. Nanti akan diberikan daftar isian yang meminta klarifikasi untuk kompetensi Anda. Namanya sayembara, berarti ada hadiahnya. Dan mengenai hadiah ini, saya sudah bahas pada video tutorial sebelumnya. Di luar daftar proyek hackathon ini, tentu untuk aplikasi-aplikasi inti pastinya sudah dipersiapkan oleh core team Pi Network sendiri, seperti misalnya blockchain dan KYC massal serta berbagai aplikasi lainnya yang saya kira masih dirahasiakan oleh core team. Tetapi nanti setelah Open Mainnet, semuanya akan terbuka luas bagi para pionir atau siapa saja yang akan menggunakan aplikasi Pi Network.
Selain itu, hackathon ini adalah seri yang kedua setelah hackathon project yang pertama sudah selesai dikerjakan. Di dalam proyek hackathon ini, nantinya semua data transaksi pembeli maupun penjual barang dan jasa akan dicatat pada Pi blockchain dan tidak akan bisa dihapus oleh siapapun juga. Karena transaksi dilakukan di dalam blockchain dan berbasis Web3 yang diciptakan oleh core tim Pi Network sendiri, maka transaksi ini tidak membutuhkan jasa pihak ketiga lainnya, utamanya perbankan. Apa saja aplikasi yang sedang dan akan dibangun pada proyek hackathon ini? Banyak sekali. Dari sekitar 5.300 usulan aplikasi yang masuk ke core team, maka pada hackathon seri kedua ini mereka memilih lebih dari 360 usulan yang kiranya layak untuk dibangun dan dikembangkan di dalam ekosistem jaringan Pi. Pi ditopang oleh ekosistem mulai dari perbankan dengan dibuatnya Pi Bank, perdagangan dengan dibuatnya Pi Chain Mall, pariwisata dengan dibuatnya P2Go, serta ribuan utilitas lainnya yang dikembangkan melalui proyek hackathon yang sudah memasuki hackathon tahap kedua dengan melibatkan berbagai universitas ternama kelas dunia. Semua utilitas ini nantinya akan tersedia di dalam Pi Browser dan bisa dibayar dengan koin Pi. Jadi, kalau misalnya nanti Anda hendak keliling dunia, semua tiket dan akomodasi hotel, makanan, dan oleh-oleh, semuanya bisa dipesan melalui Pi Browser. Pembayarannya diselesaikan dengan koin Pi. Jadi, sebenarnya koin Pi ini bukan hanya sekedar koin semata, tetapi akan menjadi mata uang digital tersendiri atau digital currency yang berlaku secara global. Dunia harus bersiap untuk sesuatu yang baru dan sangat fenomenal dengan kehadiran Pi Network ini. Saya pilihkan beberapa saja usulan proyek hackathon tahap kedua, antara lain. Yang pertama, Investing Classes. Ini ditujukan bagi komunitas oleh para investor yang sangat kompeten. Sebagaimana kita ketahui bersama, uang adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga perlu memiliki pemahaman bagaimana mengelola uang dan bagaimana uang akan bekerja untuk Anda. Untuk alasan tersebut, pengetahuan adalah hal terpenting untuk menginvestasikan uang Anda. Sepertinya bakal banyak nih pionir yang bakal menjadi sultan di masa mendatang. Yang kedua, Pi Chain Mall yang meliputi Pi Community, Pi Marketplace, Pi Payment, Pi App, Pi Pay, dan lain-lainnya. Sayangnya, video demonya masih menggunakan bahasa Vietnam. Saya tidak pernah mempelajari bahasa itu dan belum pernah ke sana juga, jadi tidak bisa menjelaskannya lebih detail. Barangkali ada pionir yang memahaminya, silakan artikan sendiri. Yang ketiga, token app. Ini juga videonya berbahasa Vietnam. Salah satunya adalah token Pi Chain atau PCM. Kita tunggu saja kehadiran token PCM yang akan kita dapatkan secara gratis nanti. Yang keempat ada pasar grosir plus gold. Ini sepertinya peserta dari Indonesia. Nama adminnya Muhammad Teguh S. Nomor telepon selulernya juga ditampilkan. Tetapi sayangnya video demonya baru sebatas ajakan untuk mendukung proyek pembangunannya. Tetapi setidaknya kita boleh berbangga lah, sebab proyeknya sudah diterima oleh core team. Setidaknya usulannya. Lalu yang kelima, rare and meaningful things that can only be bought via Pi. Proyek ini akan menyediakan barang-barang langka dan sangat berarti. Ada yang keenam, Pi Delivery merupakan perusahaan jasa titipan untuk mengirimkan barang atau produk yang dibeli melalui Pi Browser. Ada Golden Valley Insurance yang akan membawa dunia baru pada ekosistem asuransi. Sepertinya proyek ini juga diusulkan oleh orang Indonesia jika dilihat dari nama username @mateussudewo3258 dan nama adminnya @omdewo. Semoga saja benar. Lalu yang berikutnya ada Pi U Metaversity. Wah, ini menarik. Proyek ini terdiri dari penciptaan dan manajemen Pi University atau Universitas Pi yang berfokus pada Artificial Intelligence pada Web3. Mereka akan menampung semua hal yang diperlukan mahasiswa sebagai sumber daya ilmiah. Semua latar belakang pendidikan dan pengetahuan akan diterima, tetapi tentu harus melalui seleksi yang sangat ketat. Pi Showroom. Ini juga sepertinya usulan dari pionir Indonesia.
Proyek ini berupa platform bisnis jual beli berbagai merek mobil bekas. Menarik. Semoga saja hal ini bisa segera terwujud. Lalu selanjutnya ada Elite Pi. Ini aplikasi keanggotaan Pi dunia yang akan mendapatkan manfaat seperti kegiatan di berbagai belahan dunia, perlindungan asuransi, perencanaan keuangan, dan bidang amal. Sepertinya proyek ini sudah melihat kalau Pi Network ini akan melahirkan ribuan atau bahkan jutaan pionir menjadi calon sultan di masa mendatang. Tantan Powerfly. Nah, ini aplikasi bagi pionir yang ingin mencari jodoh. Di sini tempatnya. Lalu ada juga P-Viruses Protector atau PVP. Ini untuk melindungi aplikasi dan ekosistem Pi dari serangan perangkat lunak virus. Ada TechRide. Ini aplikasi bagi para penulis untuk bidang yang bersifat teknis. Ada Barten Mall for Pi. Ini adalah mall besar bagi Pi, di mana para pionir dapat menggunakan Pi untuk membeli barang dan jasa secara online. Mirip seperti Taobao, JD, Tmall, dan lain-lain. Di P-App Link banyak yang seperti ini, tetapi masih terbatas hanya di China daratan saja. Semoga nanti setelah Open Mainnet segera dibuka untuk semua pionir dunia. Tetapi saya sarankan agar bijaksana menggunakan Pi Anda, sebab barang yang ditawarkan di sini juga hampir tidak berguna, tetapi harganya dibanderol dengan jumlah Pi yang cukup besar. Sepertinya di Pi-App.link ini ada saja orang yang hendak menyerok koin Pi Anda. Klinik, nah ini bagus. Ini adalah aplikasi untuk Anda yang membutuhkan kesehatan dan perawatan. Aplikasi ini akan membantu pasien dan para dokter untuk menyimpan riwayat kesehatan pasien, termasuk rekaman sinar X, CT scan, riwayat pengobatan pasien, daftar obat yang pernah dikonsumsi, dan lain sebagainya. Tiket App, aplikasi pembelian tiket menonton pertandingan olahraga langsung dengan menggunakan Pi. Lalu ada juga Business Cooperation Between Pi and Other Currency. Aplikasi ini akan menyediakan kartu kredit Pi untuk berbelanja, juga menyediakan tempat yang berfungsi sebagai bank di setiap negara, serta menyediakan tenaga kerja pemasaran untuk mempromosikan Pi Network dan Pi Coin. Yang terakhir, Pi Souvenir, menyediakan produk replika Candi Borobudur. Wah, ini juga sepertinya usulan dari pionir asal Indonesia juga. Banyak sekali. Ribuan ekosistem sedang dan akan dikerjakan atau dibangun di lingkungan jaringan Pi. Ketiga poin inilah, yaitu yang pertama, koin Pi bukan kripto konvensional yang melakukan ICO. Yang kedua, koin Pi memiliki underlying aset, kripto konvensional tidak. Yang ketiga, ribuan aplikasi dari Project Hackathon yang akan mempertahankan nilai koin Pi akan mahal dan sangat langka di masa mendatang. Inilah yang menjadi aset unggulan dari Pi Network yang tidak dimiliki oleh hampir semua kripto konvensional lainnya. Anda juga bisa lihat di pi.2//piapp.link mengenai ekosistem Pi Network ini. Tetapi saya sarankan sekali lagi, bijaklah dalam mempergunakan koin Pi Anda nanti. Ingat saja pesan dari Dr. Nicholas Kokalis bahwa koin Pi akan sangat mahal dan sangat langka. Itu adalah ucapan dari beliau sendiri, bukan perkataan saya pribadi. Saya hanya mengamini saja. Semoga Anda, para pionir, juga mengamininya. Kita akhiri sampai di sini serial tutorial mengenai koin Pi mahal dan langka. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Keep mining pioneer. Bye.